Tujuan kegiatan ini sebenarnya kami berangkat ke SD Sukadana dan sekolah filial di Bayan untuk bertemu dengan guru dan siswa. Masing-masing sesi kita membahas tentang kendala-kendala, kemudian apa yang bisa direncanakan atau dilanjutkan oleh para guru. Sedangkan dengan siswa sekolah kita juga bertemu dan bermain bersama. Tapi bermain dalam arti di sini adalah bermain sambil belajar. Kami mengenalkan tentang huruf, angka, penjumlahan, matematika. Kemudian juga karena kami dari backgroundnya desain, kita mengenalkan beberapa medium atau materi yang biasa digunakan oleh kami di FSRD begitu. Harapannya anak-anak bisa menikmati atau memanfaatkan alam, tapi sambil mengambil hikmah atau pembelajaran yang dikaitkan dengan kurikulum sekolah dasar. Sukadana ini termasuk sekolah 3T ya, terluar, terjauh, dan tertinggal. Memang kami masih jauh dari ideal. Tetapi kalau dibandingkan dengan sekolah kota atau di bawah, insya Allah kami mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di bawah. Sekolah manapun pasti itu ada tantangan dengan karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kami di sini ini sekolah yang berada di pinggiran yang kental dengan budaya Bayan asli, ya. Ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi kami, terutama di ilmu agama. Kemudian dari tantangan yang paling besar di sini adalah tingkat kehadiran siswa kami dan partisipasi masyarakat. Alhamdulillah sekarang tingkat partisipasi masyarakat kita sudah mulai meningkat, ya. Pengelolaan sekolah juga sudah berbasis MTS. Kami tidak pernah merasa berkecil hati walaupun berada di sekolah pelosok. Kami bertekad mewujudkan sekolah kami ini menjadi sekolah yang maju, ya, sesuai dengan visi dan misi yang sudah kami rumuskan, yang tentunya tidak jauh ketinggalan dengan sekolah-sekolah yang di perkotaan yang dianggap lebih maju. Itu harapan saya bersama teman-teman. Filial Semokan Road ini berdiri 2011, di mana waktu itu anak-anak di Semokan Road ini tidak ada yang sekolah sama sekali, dengan alasan akses ke sekolah yang ada atau sekolah induk itu lumayan jauh, sehingga orang tua mereka khawatir. 2011 itu juga kami koordinasi dengan pihak sekolah induk. Mereka sangat mendukung untuk dibentuknya sekolah jarak jauh, di mana sebelumnya kami sekolah di rumah-rumah warga. Kami pindah-pindah karena waktu itu kami belum punya lokasi. Alhamdulillah sekarang anak-anak sudah 6 kali kelulusan, alhamdulillah, dan rata-rata yang lulus ini mereka lanjut ke SMP sampai ke SMA. Tentu ini kebanggaan yang luar biasa bagi kami. Setiap tahun ajaran baru kita harus keliling door to door, turun naik gunung sampai ke pinggir hutan sana, kita cari ada ndak anak-anak yang usia sekolah. Nah, mereka tidak mendaftarkan secara langsung seperti di sekolah-sekolah perkotaan. Di samping itu juga orang tua mereka sama sekali tidak ada yang mengenyam pendidikan, sehingga mereka hanya belajar di sekolah saja. Di rumah mereka tidak pernah belajar karena tidak ada yang mendampingi. Paling pulang sekolah mereka membantu orang tua ke kebun, ke ladang. Tapi anak-anak ini untuk sekolah semangatnya luar biasa. Itu harapan saya juga ke depan, Semokan Road ini bisa berubah dengan adanya anak-anak yang melanjutkan sekolah ini, bisa memutus mata rantai orang tua yang masih kurang peduli lah dengan pendidikan mereka, pendidikan anak-anaknya. Nama mana? Gambar di nama mana? Oh iya lupa. Laki perempuan? Ya, kita bikin bulat lagi ya. Gambar apa si kakak?
hari pertama sebenarnya saling berkenalan satu sama lain dan sebenarnya ingin menemukan bagaimana cara mereka belajar. Di sini sebenarnya kita lakukan menggunakan semacam ice breaking ya. Jadi kita mencoba membuat satu objek geometris sederhana gitu ya. Kita contohkan kemarin menggunakan bentuk-bentuk lingkaran. Sebenarnya untuk memahami bagaimana cara mereka berkomunikasi dan bagaimana sebenarnya cara mereka berinteraksi dengan orang lain, terutama orang-orang baru. Di sini sebenarnya yang kita perhatikan adalah selain berinteraksi, juga mengembangkan ide-ide kreatif berangkat dari solusi-solusi sederhana. Jadi dari bentuk-bentuk sederhana ternyata bisa menciptakan objek-objek baru. Yang ini mungkin bisa jadi menjadi bekal buat mereka menjadi lebih kreatif, atau misalnya nantinya suatu saat mereka bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan hal-hal yang lebih sederhana. Harus teriak. 1, 2, 3, kita mulai. Kira hari pertama di SD Filial kita mencoba untuk mengamati suasana ruang kelas untuk melihat persepsi anak-anak terhadap ruang kelas yang mereka gunakan sekarang. Karena di sekolah Filial ini kondisi ruang kelas sangat beragam. Ada yang luasannya untuk kapasitas 10 hingga 12 orang, ada juga dengan tanah yang berkontur sehingga medan atau tempat mereka belajar sangat menarik sebenarnya. Nah, kami mencoba untuk melihat hasil pengamatan atau observasi anak-anak terhadap apa yang mereka lihat sehari-hari di ruang kelas. Dan akhirnya hasil ini semoga diharapkan dapat menjadi satu modal untuk mengubah atau membuat adaptasi baru terhadap ruang kelas yang ada di berbagai wilayah, terutama di kawasan Bayan ini. Yaudah sini, ngobrol dulu lah. Gimana hari ini? Gimana? Enggak? Tenang. Tenang. Iya. Ngapain saja? Belajar. Belajar apa tuh? Matematik. Menulis. Kamu gambar juga kan tadi? Iya. Gambar apa saja? Gambar bola. Oh ya, gambar bola. Kamu sering main bola ya? Iya. Abis ini pasti main bola ya? Ya. Nama kamu siapa? Namanya siapa? Neng Salib. Neng Salib. Ya. Ini nama siapa? Nur Haryadi. Nur Haryadi. Ini Hartono. Kartono. Tadi gambar apa? Gambar orang. Gambar orang. Siapa tuh? Siapa? Presiden. Oh, presiden siapa? Jokowi Dodo. Nama presidennya? Jokowi. Ya. Namanya siapa? Kamarni. Siapa? Kamarni. Marni. Tadi ngapain aja? Gambar. Gambar. Gambar apa? Bunga. Seru gak? Lihat dong kamera. Baris 2, aman. 3, gak apa-apa. 3, gak apa-apa. Maju. Kasihan buat adik-adik. Nanti bebas mau dimakannya di rumah atau makan di sini bareng-bareng juga boleh ya. Siap? Silakan maju satu-satu dari sini dulu. Ya, maju satu-satu. Dari yang paling kanan. Nah, hati. Terus langsung pulang. Jangan sana lagi. Ya, besok balik lagi. Besok lagi. Sama-sama. Udah. Sama-sama. Sudah. Kita mencoba berdiskusi dengan para guru dan kita sebenarnya ingin mengetahui apa sih yang sebenarnya mereka lakukan jika mendapatkan masalah-masalah dalam mengajar. Nah, proses itu kita lakukan dengan menggunakan design thinking ya. Jadi pada awalnya kita mencoba memetakan permasalahan-permasalahan mereka, lalu kita mulai memilih mana permasalahan-permasalahan yang memang mempengaruhi permasalahan yang lain ya. Jadi memang menjadi akar masalahnya. Lalu dari situ mereka saling berbagi solusi yang sebenarnya kita coba bangun dulu melalui pertanyaan-pertanyaan masalahnya dulu. Terkadang kita tidak bisa menjawab sebuah solusi karena tidak pernah tahu juga sebenarnya pertanyaan permasalahannya seperti apa gitu. Tidak clear gitu. Maka dari itu kita mencoba membangun satu statement berupa pertanyaan yang nantinya para masing-masing guru itu saling membantu untuk mengisi menjadi solusi. Jadi memberi pendapat dari masing-masing masalah setiap guru. Nah, dari situ kita mengajarkan juga tentang bagaimana cara memilih gagasan-gagasan yang bisa dikatakan sebagai prioritas atau yang memang lebih masuk akal atau bisa dilakukan segera gitu. Hingga akhirnya para guru menemukan insight-insight baru ya. Ternyata mungkin selama ini sebenarnya mereka jarang sharing
selama ini mungkin mereka punya cara mengajar yang berbeda-beda. Ternyata kalau di-sharingkan atau misalnya saling berbagi, mereka sebenarnya bisa menggunakan metode satu dengan metode lain itu bisa saling berbagi gitu. Ya, jadi gimana kesan-pesannya hari ini? Kesannya dengan kedatangan bapak-bapak dan mbak-mbaknya ke sini ya sangat luar biasa. Kesannya ya sedikit, bukan sedikit, banyak sekali pelajaran yang kita dapat. Kemudian permasalahan-permasalahan yang biasanya kita sepelekan itu bisa nanti kita cari permasalahannya bersama teman-teman. Kami sering galau sendiri, gimana sih cara mecahin masalah? Nah, ternyata setelah adanya acara, setelah adanya solusi hari ini yang kita dapat loh, ternyata ternyata ada jalan yang lebih kreatif ya. Iya. Sehingga ya kita juga nggak monoton nanti untuk mengajarnya. Ya, akhirnya kita tahu itu untuk mencari titik permasalahannya bagaimana ke depannya. Itu terima kasih. Terus dia ceritakan sambil berendam nih. Sebenarnya Mas katanya, saya tuh nggak sendiri di sini katanya gitu. Jadi kalau dipikir tuh kita tuh ngajarin anak SD, ngajarin guru nonton gelut. Kalau disingkat itu kayak lucu gitu ya. Makan bakso. Kalau nggak dijelasin yang mah. diskusi di awal tuh kemana diskusi? Iya, benar banget. Di mana Pak? Katanya. Timur Badung tuh di mana Pak? Timurnya Bandung saya. Oh dekat. Diun Pak. Oke saya. Ini juga timur Bandung. Baru udah Pak. Di mana Pak Bandung? Di Bandung. Kirain. Ini juga timur Bandung. Tidak ada. Gua naik bagusnya. Soalnya di sananya kan jalan jelek sama naik. Yang motor siapa? Gua. Hari kedua ini kita coba setelah kita tahu tuh kemarin udah kenalan sama anak-anaknya, kira-kira interaksinya seberapa jauh sih yang bisa kita engage gitu ya. Terus akhirnya dari Bandung kita udah punya beberapa bekal games edukatif. Akhirnya kita pilih yang kira-kira cocok untuk karakter anak-anak di sini gitu. Kemudian tadi tim Karasa pegang anak kelas 1 dan 2. Sebenarnya kendala bahasanya sih ya yang agak sulit gitu. Kitanya belum bisa bahasa mereka dan mereka juga masih belum bisa bahasa Indonesia. Tapi untuk kelas 2 udah ada beberapa yang bisa baca gitu. Tadi kita coba 2 game sebenarnya. Yang pertama kita mengenalkan huruf, yang kedua kita mengenalkan angka. Di perkenalan huruf kita pakai huruf alfabet, yang satu lagi gambar. Jadi mereka mencocokkan antara huruf pertama dari gambar tersebut itu yang mana gitu yang cocok gitu. Anak kelas 2-nya jadi mengajarkan juga untuk anak kelas 1-nya. Jadi ada kolaborasi juga di situ. Kemudian yang mengenalkan angka kita sebenarnya pakai warna gitu. Jadi menjumlahkan warna dari setiap tangan anak-anak itu gitu. Jadi anak-anak itu memilih salah satu warna dari 3 warna yang kami berikan. Kemudian mereka menebak ada berapa jumlah warna dari yang mereka pilih. Misalnya yang mereka pilih kuning gitu ya. Terus tebak dari teman-temannya ada berapa warna kuning dari teman-temannya gitu.
Di satu games yang kita coba mainkan, kita mengajak anak-anak pertama untuk melihat apa yang ada di sekitar mereka, terutama benda-benda alam yang ada di sekitar, baik tanah, rumput, bebatuan, daun, hingga ranting-ranting yang ada yang bisa diambil. Gitu. Tentu dengan batasan seharusnya tidak boleh memetik langsung, tapi yang sudah berguguran. Kemudian kita coba mengambil satu role model dari tim kami yang coba direka ulang, dibuat ulang bagian kepala, bagian badan, dan bagian kakinya. Cara mereka ulangi dengan menggunakan daun yang disusun atau ranting tadi disusun dan ditempelkan sehingga menyerupai bentuk anatomi tubuh manusia. Hasilnya sangat menarik dan ada sedikit diskusi, debat dan antara siswanya sehingga mereka bisa menentukan akhirnya menggunakan media atau daun yang mana atau alat yang mana yang akan digunakan. Maju dikit, Tiff. Nah, gua sapa aja. Keren. Seneng gak difotoin bisa keluar kayak gitu? Seneng. Video ini. Oke. Dadah. Mantap, mantap, mantap. Jumpa. Oke, makasih ya semuanya. Hati-hati di jalan.